dengan ini. Kalau satu meja bentuknya seperti apa? Tiga. Yang kedua ada gambar apa? Gambar rumah. Gambar rumahnya bagaimana? Atapnya seperti bagaimana kemudiannya? Nah, itu tadi video pertama paling bagus, Mak. Luas dan tiga. Kenapa ditanya? Luas lahan pertanian. Luas lahan bagaimana? Apanya tidak diketahui? Luas lahan parubernya belum diketahui. Sementara ada satu buah pestisida yang banyak ukurannya berapa tadi? 1.500. Nah, lahannya itu apa saja yang diketahui tadi dari cerita itu? Ada sisinya nggak? Berapa posisi? Dua. Kemudian sudutnya? 30 derajat. Nah, dari dua sisi dan satu sudut itu nanti kita bisa menyelesaikannya menggunakan dua segi tiga, menggunakan rumus trigonometri. Nah, biasanya di sekolah dasar atau sekolah SMP kamu kan sudah belajar kalkulator tentang segitiga. Sudah ada baca kalkulator segitiga? Sudah. Nah, apa rumus yang biasa kamu pakai untuk luas segitiga? Apa? Angka sekali tinggi terus bagi 2. Itu biasanya rumus yang kamu pakai untuk luas segitiga yang untuk bangun datar. Nah, pada materi sebelumnya kamu juga belajar tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Kemarin untuk aturan sinus bagaimana untuk aturan yang dipakai? Ya, aturan sinus. Apa perbandingannya? Coba katakan siapa yang bisa jawab? Ya, bisa. A per sin A dengan B per sin B dengan C per sin C. Nah, sama dengan C per sin C. Nah, untuk luas segitiga ini yang masih berhubungan dengan aturan sinus dan utama
semua. Kemudian ada Indi, dilanjutkan Arya, Rahmani, Yoga, doanya ada salah satu. Kemudian ada Joko, salah satu. Sesuatu yang ingin kita capai. Tujuan kita belajar buat segitiga menggunakan trigonometri pada hari ini. Yang pertama mengaitkan rumus buat segitiga dengan perbandingan trigonometri dengan tepat. Kemudian yang kedua menentukan buat segitiga dengan menggunakan trigonometri dengan tepat. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah konteks jawab dengan menggunakan buat segitiga dengan perbandingan trigonometri secara tepat. Dan pentingnya belajar buat segitiga menggunakan trigonometri. Yang pertama kamu dapat mengukur ruas bahan. Yang kedua, membuat atap rumah yang berbentuk segitiga. Seperti bangunan sekolah ini kan bentuknya atapnya seperti segitiga yang di bagian paling ujung. Kemudian menghitung tinggi gedung. Pak, itu pentingnya belajar buat segitiga. Paham? Nah, untuk tahapan kegiatan pembelajaran kita sama seperti pembelajaran sebelumnya. Untuk aturan sinus dan kosinus begitu juga untuk yang pertama ada untuk penilaian sikap. Sikap itu ibu yang mengamati dan tepat. Untuk sikap itu ada kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran kamu dalam kelompok. Jadi silakan selesaikan LKPD-nya per individu walaupun belajarnya dalam kelompok. Kemudian untuk pengetahuan nanti ada 1-2 soal formatif di akhir sama kayak kemarin soal 2 yang edukasi. Kemudian ada keterampilan. Keterampilan juga ada soal formatifnya 1-2. Jadi nanti jangan ada 2 soal yang harus kamu selesaikan. Paham itu? Nah, ini ada kelompoknya. Kelompok 1 persegi. Sudah cukup mengenal kelompok 1. Coba katakan kelompok 1 yang untuk kelompok persegi. Pas anggapannya? Pas. Kelompok segitiga, cek anggapannya pas? Pas. Kelompok belah keempat. Ada kelompok belah keempat? Pas. Kelompok janda-janda. Pas anggapannya? Nah, sekarang sebelum kita masuk pada permasalahan yang ada di LKPD ini, ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Di sini kan ada kelompok, kelas, dan anggotanya. Tulis kelompoknya, kelasnya, dan anggotanya. Untuk yang pribadi, bagian yang tentang nama kamu tolong diingkari biar mudah dinilai terima. Nah, silakan dibagikan LKPD-nya untuk yang dibagikan kepada masing-masing kelompok. Kemarin kan juga sudah ada. Nah, sekarang amati permasalahan yang ada di LKPD-nya untuk halaman 2. Nah, coba kamu perhatikan permasalahan di LKPD-nya. Nanti merupakan seorang pengusaha yang ingin mengembangkan lahan yang tersisa sebagai wahana bermain anak. Lahan tersebut berbentuk segitiga dengan masing-masing sudutnya sebesar 35 derajat, 35 derajat, dan 75 derajat. Untuk merancang pembuatan wahana bermain anak, dibutuhkan informasi mengenai luas lahan. Yang pertama, coba kamu lihat di bagian bawah dari permasalahan tersebut. Menurut Ananda, apa saja yang diketahui dari masalah di atas? Buat yang diketahui dari permasalahan tersebut dulu. Waktunya 2 menit dari sekarang. Nah, sekarang coba nanti lagi. Nah, sekarang coba perhatikan. Di bawahnya, menurut Ananda apa saja yang ditanya dari masalah di atas? Nah, apa yang ditanyakan dari masalah ini? Nah, tuliskan ya LKPD-nya. Nah, sekarang coba lanjutkan ke halaman berikutnya di halaman 3. Di halaman 3. Nah, coba kamu di atas. Kalau ada rasanya kamu yang belum paham, tulis di sana. Kalau tidak ada, jelas.
hasil kerja kelompok saya. Yang pertama, menurut Anda apa saja yang diketahui dari masalah di atas? Derajat, 75 derajat. Ini masalah di atas. Yang pertama, luas bahan yang diperlukan untuk membuat bahan tampungan Kiri. Ayo mengumpulkan informasi. Buatlah sebuah gambar sekitar siku-siku, kemudian tentukan mana yang alas dan tinggi. Nah, untuk yang ayo mengumpulkan informasi, yang pertama buatlah gambar segitiga siku-siku. Ada yang masih tidak bisa buat gambar segitiga siku. Nah, itu gambar segitiga siku ada segitiga A, B, C. Kemudian lanjutkan dari. Kedua, apakah rumus dari mas segitiga tersebut? Rumus dari mas segitiga adalah L sama dengan setengah kali A kali B, betul setengah kali A kali tinggi. Ketiga, apabila diketahui sebuah segitiga separang, bagaimanakah langkah untuk menentukan luas segitiga tersebut? Dengan sisi depannya. Tiga, menentukan luas segitiga menggunakan luas segitiga. Nah, lanjutkan. Wow. Nah, apa? Nah, untuk gambar yang di KBB-nya. Nah, untuk gambarnya, untuk gambar yang lagi permasalahan yang bukan jadi permasalahan. Ada 3 kotak yang disediakan, tapi ini kan ada 3 gambar segitiga, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, Erik, maksudnya tentukan segitiga yang pada garis sudut A naik segi pada segitiga kedua dari sudut B. Nah, maksudnya yang pertama tuh kamu tarik garis seginya dari sudut A. Nah, ini kan sudut A ini tarik ke bawah, jadi yang menjadi segitiga siku. Kemudian yang kedua tariknya, dan yang ketiga gambarnya yaitu dari sudut C. Kamu tarik dari sudut C ini sehingga dia nanti membentuk segitiga siku-siku. Nah, lanjutkan Erik. Ya. Ya, ini. Nah, itu ada gambar segitiganya dari permasalahan yang pertama tadi. Kan dia ada sudutnya berapa tadi yang diketahui? 75 sama 75. Kemudian di tengah-tengahnya ada 30. Berarti segitiganya berbentuk segitiga yang bagaimana? Sama segitiga, sama rangka atau setengah sisi? Sama? Sama berapa? Nah, sama kaki. Karena ada 2 buah sudutnya yang sama besar. Kemudian apa lagi adik? Di bawahnya ayo menyelesaikan permasalahan. Erik. Ya, kegiatan 2 itu. Baiklah, dalam bentuk penyelesaian kita menggunakan AB per sin J sama dengan BJ per sin A. AB per sin 75 derajat sama dengan 1000 meter per sin 30 derajat. Betul, Erik. Itu untuk apa? Untuk memperlukan trigonometri atau untuk anakan sinus? Ah, sinus. Lanjutkan, Erik. AB per 0,96 sama dengan 1000 meter per setengah. Setengah AB sama dengan 1000 kali 3332,624 kali 1/4. Selanjutnya yaitu 933.156 meter. Nah, tunggu dulu. Jadi luas segitiga AB sama dengan 933.156 meter. Nah, untuk luas 1 meternya dibedakan atau meter aja? Bagaimana meter persegi atau meter kubika atau meter saja? Segitiga, persegi. Jadi nanti untuk luasnya bagaimana kamu buat? Satu luasnya bagaimana kita buat? F meter ada persegi bukan meter meter ya. Lanjutkan dari untuk kesimpulan. Ayo kita simpulkan. Terus luas. Ayo kita simpulkan. Rumus jawab L sama dengan setengah kali A kali B sin C. Jadi setengah kali B kali C kali sin A. Setengah kali A kali C kali sin B. Apa syarat yang harus kita perhatikan dalam menggunakan rumus luas segitiga tersebut? Jawab melihat apa yang diketahui oleh soal. Apabila 1 diketahui 2 sisi dan 1 sudut, 2 diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Ya, oke. Nah, itu hasil presentasi. Ini hasil presentasi dari kelompok Jajar Kerja. Ada yang berbeda soalnya dengan kelompok Jajar Kerja. Ada. Nah, beri aplaus dulu untuk kelompok Jajar Kerja. Selanjutnya ada soal ayo berlatih. Silakan kamu selesaikan soal ayo berlatih yang dua ini saja sekarang. Silakan kerjakan soal ayo berlatih. Kita simpulkan pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu rumus luas segitiga trigono? Bagaimana menangkap
Sin. Kali. Sin nggak disebut. Sin Sin nggak lagi. disebut. Sebenarnya yang bersih. Mana ada setengah AB, C, sudah setengah lagi. Nah, yang pertama kita buat gambar segitiganya. Untuk segitiga kita sini nomor 4. Kemudian kita buat garis tinggi. Garis tinggi ini kita menariknya dari mana? Kalau dia mengetahui dua sisi dan satu sudut, itu menyelesaikannya menggunakan dua segitiga. Kebalikannya satu sisi dan dua sudut itu juga menggunakan dua segitiga. Nah, kira-kira nah, coba memperhatikan lebar dan ukuran pembelajarannya. Yang pertama dua segitiga, apa itu dua segitiga? Nah, setengah kali dua sisi dengan sinus sudut akhirnya. Tahu kamu yang sisi kan? Nah, yang sudut tahu. Kemudian yang kedua dengan dua segitiga yang pertama apa? Nah, lebar yang segitiga sebelah nomor 1. Kemudian nomor 1 apa yang kamu menyelesaikan dua segitiga? Yang kedua apa? Ya. Nah, kemudian ada yang keempatnya tentukan perbandingan dari tiga tersebut. Nah, ini yang dibacakan oleh presentasi kelompok yang akan dirumus dua segitiga menggunakan trigonometri yang sebelumnya. Pakai kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kursi ini badannya. Untuk tugasnya di rumah, kamu selesaikan latihan yang ada yang sebelumnya untuk aturan sinus dan aturan kosinus. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.